Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar kimia dengan materi baru dengan saya. Perkenalkan, nama saya Salimah Manahkumalasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menemani anak-anak untuk belajar kimia kelas 11, di mana materi pada pagi hari ini yaitu tentang hidrokarbon. Nah, anak-anak sekalian, topik pembahasan pada pagi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama ada kekhasan atom karbon, kedua struktur atom karbon, dan yang terakhir yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon yaitu bagian alkana. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki materi, mungkin kalian belum mengetahui apa sih itu hidrokarbon. Jadi hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang sederhana, terdiri dari atom karbon yang dilambangkan dengan C dan atom hidrogen yang dilambangkan dengan H. Di mana senyawa hidrokarbon ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon itu terdapat dalam senyawa seperti terdapat dalam bensin, oli, gas LPG, aspal, lilin, dan sebagainya. Jadi tanpa kita sadari, barang-barang yang kita gunakan itu ternyata mengandung senyawa hidrokarbon. Baik, selanjutnya yaitu kita masuki topik pembahasan yang pertama yaitu kekhasan atom karbon atau atom C. Di mana atom C ini memiliki 3 ciri khas. Yang pertama itu membentuk ikatan kovalen. Ada 4 ikatan kovalen, yang kedua membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh, dan yang terakhir yaitu membentuk rantai terbuka maupun rantai tertutup. Nah, untuk yang pertama yaitu membentuk ikatan kovalen, ada 4, di mana atom C memiliki nomor atom 6. Jika dibuat konfigurasi elektron maka akan menjadi 1s2, 2s2, 2p2. Maka kita dapat menghitung elektron valensinya yaitu dari S2 dan P2 yaitu ada 4. Maka atom C memiliki 4 tangan. Nah, biasanya bisa dilambangkan dengan bulatan atau seperti ini. Nah, artinya atom C dapat mengikat 4 atom lainnya atau atom C memiliki 4 tangan. Oke. Selanjutnya yaitu atom C membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh, di mana hidrokarbon jenuh itu merupakan yang memiliki ikatan tunggal. Nah, jadi anak-anak nanti di hidrokarbon itu ada beberapa jenis penggolongan. Dia memiliki ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Di mana yang ikatan rangkap tunggal atau rangkapnya seperti ini cuma 1 ini. Nah, dia merupakan hidrokarbon jenuh. Sedangkan yang memiliki ikatan rangkap 2, nah seperti yang di sini, dan ikatan rangkap 3, maka dia merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon tak jenuh. Oke. Kemudian ciri khas yang ketiga yaitu membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Nah, untuk rantai terbuka atau sebutannya adalah alifatik. Alifatik adalah rantai karbon yang terbuka, biasanya berbentuk lurus ataupun bercabang. Nah, ini bisa dilihat contohnya berbentuk lurus. Nah, ini lurus. Sedangkan di sini ada cabangnya. Nah, akan tapi dia lurus atau tidak menyambung, maka dia adalah karbon alifatik. Sedangkan karbon siklik artinya tertutup. Nah, tertutup ini dia itu muter terus kayak gitu. Nah, karbon siklik ini dibagi menjadi 2, ada karbosiklik dan heterosiklik. Karbosiklik berarti hanya memiliki atom karbo atau C saja. Nah, bisa dilihat di sini hanya ada atom C, 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 dan C. Sedangkan heterosiklik adalah atom yang memiliki senyawa karbosiklik yang memiliki atom selain C atau hetero ya. Artinya hetero kan banyak. Jadi di sini ada C, C, C,
NCC. Nah, di sini ada atom N, maka dia adalah heterosiklik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada struktur atom karbon. Nah, ternyata atom karbon itu memiliki 4 struktur. Kita bahas yang pertama yaitu atom karbon primer. Primer itu artinya atom karbon itu mengikat satu atom karbon lain. Atom karbon ini mengikat satu di sebelah kanannya. Atom karbon yang di atas mengikat satu atom karbon di bawahnya. Ini mengikat juga di sini. Yang di sini juga mengikat yang di sini. Nah, karena primer mengikat satu, berarti kalau sekunder itu 2. Nah, bisa dilihat atom C ini mengikat 2 atom karbon di kanan dan kirinya. Begitu pula atom karbon yang C ini mengikat kanan dan kirinya, maka dia adalah atom karbon sekunder. Tersier berarti dia mengikat 3 atom karbon. Atom C ini mengikat 3 atom karbon, 1, 2, 3. Berarti kalau kuaternir berapa, Bu? 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, begitu ya anak-anak. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke penggolongan senyawa hidrokarbon bagian alkana, akan Ibu beri pendahuluan yaitu alkil, di mana alkil itu merupakan rangkaian yang dapat disederhanakan dalam rumus alkil. Nah, rumus alkil itu CnH2n+1. Nah, senyawa hidrokarbon tadi kan mengandung atom C dan H, itu yang paling sederhana. Karena tadi atom C itu memiliki 4 tangan, maka dia dapat menggandeng 4H. Nah, karena ini alkil, maka dia rumusnya adalah CnH2n+1. Apabila C-nya itu 1, berarti hanya berapa? Hanya 2 kali 1, 2, ditambah 1, jadinya CH3. Maka ini adalah alkil. Jangan lupa, dia punya 1 tangan lagi yang belum dipasangkan dengan belum tahu siapa. Jadi atom C ini punya 4 tangan, sudah lengkap. H3 tadi tangannya 1, jadi udah 4. Nah, alkil sehari-hari tidak ditemukan dalam rantai-rantai tersendiri, namun tergabung dalam molekul bercabang. Nah, alkil akan menjadi sangat reaktif sebagai radikal bebas bila dalam bentuk radikal. Struktur sebuah alkil mirip dengan alkana yang kehilangan 1 atom hidrogennya. Nah, berikut adalah contoh struktur metil alkil paling sederhana. Nah, jadi struktur dari metil itu adalah seperti ini. C memiliki 4 tangan, akan tetapi hanya memiliki 3 atom H. Jika dia alkil, maka rumus struktur metil adalah seperti ini. Satunya masih belum tahu ini mengikat siapa. Begitu untuk alkil. Baik, ini di sini ada deret homolog alkil, di mana nanti jika ada 1 C hanya 3 namanya metil, ada 2 C namanya etil, begitu pula seterusnya. Nah, nanti teman-teman akan menghafal dari mana metil, etil, propil. Jadi metil itu il adalah alkil, akhiran untuk alkil, sedangkan nanti akan belajar dari alkana dari kata meta. Dari kata meta, karena akhirannya karena dia alkil, maka menjadi metil. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ada 3
senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada alkana, memiliki ikatan tunggal yang hanya CH3 CH3. Ikatan rangkap 2 berarti dia memiliki ikatan rangkap 2. CH2 udah mengikat 2H, masih sisa 2 tangannya, maka rangkap 2. Begitu pula seterusnya. Untuk alkuna rangkap 3. CH punya 1H, masih sisa 3 tangan. Nah, seperti begini. Jadi alkana atau akhirnya ana untuk ikatan tunggal, ena untuk ikatan rangkap 2, dan una untuk ikatan rangkap 3. Baik, kita masuk ke alkana. Jadi alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. Nah, alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh karena tadi semua rantainya adalah ikatan tunggal, di mana rumus umum alkana itu adalah CN H2N plus 2. Nah, jadi jika atomnya C itu ada 2, maka atom H itu 2 dikali 2 itu kan 4, ditambah 2, maka atom H-nya itu ada 6. Maka nanti rumusnya C2H6. Begitu. Nah, contoh struktur alkana. Anda bisa melihat, nah ini kalau di gambar biasa, kalau ini digambar 3 dimensi. Jadi, yang besar ini adalah atom C, dia mengikat 4 atom H. Ini C. Ini atom H-nya ini yang putih ini. Ini kalau dibuat 3 dimensi. Tapi kalau dibuat struktur di gambar tulis biasa seperti ini. C di tengah memiliki 4 tangan untuk mengikat H. Nah, ini karena C1 mengikat 4, ini dia C punya 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Ya. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu adalah deret homolog alkana. Nah, tadi karena alkil itu akhirnya menjadi il, kalau alkana maka akhirnya menjadi ana. Dimana meta, eta, propa, buta, dan seterusnya itu sama. Dimana meta itu C-nya 1, eta C-nya 2, propa C-nya 3, dan seterusnya. Yang ibu beri tanda merah ini adalah nama kenapa dia warnanya merah. Hepta itu karena dia mengandung 7C. Strukturnya gimana? Oh, C pertama di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, C-nya ada 7. Nah, hanya coba dihitung ada berapa? 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Tambah 2, 11. Tambah 2, 13. Tambah 3, 16. C-nya 7, hanya 16. Oke, nah seperti itu. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksa, hepta, okta, nona, deka. Deka adalah 10. Nah, nanti tolong dihafalkan karena ini dipakai sampai alkuna. Nah, karena tadi sudah ada nama alkana. Nah, ini ada tata nama. Tata nama itu gimana sih cara menamai alkana? Nah, alkana itu ada yang rantai lurus dan bercabang. Nah, berarti ini lurus, ini bercabang. Ini ada, kalau bercabang berarti ada yang lurus. Nah, berarti ini cabangnya. Begitu. Oke. Kita masuk ke contoh rantai lurus. Ini alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N, di mana N adalah normal. Contohnya, kita lihat ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. 4 itu buta. Maka butana, jangan lupa N butana. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu penta karena alkana rantainya ikatan tunggal semua, jadi pentana. N pentana. Oke, coba kita sekarang latihan. Kalau dikasih gambar seperti ini ya. Jadi ini gambar strukturnya, kalau ini tulisan molekulnya. Nah, C mengikat 4, 1, 2, 3, 4. Kita lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4.
4. Oh, C-nya ada 4, berarti buta. Rantainya ikatan tunggal, ana berarti butana. Dia N butana. Jadi N butana kalau dibuat gambar struktur seperti ini, kalau ditulis struktur seperti ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu adalah yang rantai bercabang. Nah, yang di rantai bercabang ini agak sedikit kompleks atau tidak simpel ya, karena ada beberapa aturan. Jadi cara menamainya yang pertama yaitu rantai induk diambil dari rantai karbon terpanjang. Jadi dihitung nih, nanti yang sekiranya paling panjang yang mana, maka itu adalah rantai induk atau rantai utama. Kemudian beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabangnya. Jadi ngasih nomor dia tuh C nomor 1 atau nomor 2. Nah, itu nomor 1 itu adalah yang paling dekat dengan cabang. Kemudian yang ketiga yaitu cabang merupakan gugus alkil. Nah, gugus alkil yang sudah kita bahas tadi. Jadi alkil itu adalah cabang dari alkana ataupun alkena ataupun alkuna. Nah, kemudian urutan penamaannya nanti nomor alkil. Nah, nomor kan berarti angka, misal 1. Kemudian yang kedua, nama alkil atau nama cabang, misalnya tadi metil. Metil. Nah, jangan lupa dari angka dengan huruf dikasih tanda hubung. Kemudian nama rantai utama, misal ini 2 ya. 2 metil pentana. Nah, seperti begini. Oke. Biar nggak bingung, nah ini ada contohnya. Nih, jadi ini ada pertama tadi menentukan rantai utama. Nah, ini rantai utamanya yang ini 4 ini. Ini adalah cabangnya adalah alkil, di mana alkil di nomor 2. Jadi tadi kan bisa dari sini, bisa dari yang sini, tapi karena dia dicari yang paling dekat dengan cabang, maka nomor satunya dari sebelah kanan. Maka cabangnya ada di nomor 2. Cabangnya apa? Metil. Rantai utamanya adalah ada 4, yaitu berarti butana. Contoh nih, rantai utamanya berarti ini 4. Sama kan? Nah, 4. Kemudian nomor 2 metil butana. Oke, selanjutnya yaitu ada nih, kita hitung lagi nih. Kita buat rantai utama yang mana nih? Rantai induknya terdiri dari 4 atom C, maka namanya adalah butana. Penomoran dimulai dari ujung kanan atau kiri. Nah, karena ini sama-sama di tengah, jadi mau dari kanan atau dari kiri sama aja ya, nanti kita ambilnya dari kiri ini. Maka cabangnya itu ada di nomor 2 dan 3. Nah, maka kita tulis dulu nomor cabangnya, nomor 2,3 strip metil. Karena ada 2 metil maka menjadi dimetil. Butana adalah rantai utamanya. Gitu. Kemudian nih kita masuk lagi contohnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai induknya, ada 5C, maka namanya adalah pentana. Nah, dimulai dari ujung kanan. Karena apa? Karena paling dekat dengan cabang ini. Karena kalau dimulai dari ujung kiri belum ada cabang yang nomor 2-nya, maka dimulai dari ujung kanan yang nomor 2-nya sudah ada cabang. Maka cabangnya ada di nomor 2. Di mana nomor 2 ini cabangnya adalah metil karena hanya memiliki 1 atom C. Sedangkan di cabang nomor 3 ada 2C, maka namanya adalah etil. Nah, di sini maka kita menuliskannya sesuai abjad nih. Misal, walaupun dia metil nomor 2 dan etil nomor 3, akan tetapi urut abjadnya sesuai etil dan metil. Karena etil dari E, maka etil duluan yang ditulis. Jadi nomor cabang etil tadi nomor 3, strip etil, strip lagi nomor cabang metil, nah strip lagi metil, kemudian rantai utama pentana. Ya, begitu ya. Kemudian kita latihan yuk, anak-anak sekalian. Mohon maaf. Nah,
Kita latihan. Gambarlah struktur alkana di bawah ini. Nah, jadi kita akan menggambar struktur dari alkana di bawah ini. Nomor 1 yaitu ada 2 metil butana. Nah, maka kita akan membuat rantai utamanya dulu, yaitu butana. Butana berarti dia memiliki 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Nah, Ana berarti dia memiliki rantai tunggal semuanya. Terus ada cabang di 2 berarti mau di sini boleh metil. Metil itu CH3. Lalu kita lengkapi hanya karena C yang pertama baru dipakai 1 tangannya, maka dia masih membutuhkan 3H. C kedua tangannya sudah dipakai 1, 2, 3, maka tinggal kurang 1 tangan yang belum dipakai, maka CH. Atom C yang ketiga sudah dipakai 2 tangannya, maka dia masih sisa 2. Rantai yang terakhir, atom C yang terakhir masih sisa 3 karena hanya dipakai 1 tangannya. Kemudian yang nomor 2 nih, 3,3 dimetil pentana. Pentana adalah memiliki 5 atom C. 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat dulu, ada cabangnya di metil pentana nomor 3. Nah, nomor 3 berarti di sini ada 2. 3 berarti di sini dan di sini. Metil CH3, CH3. Nah, baru kita lengkapi hanya. Ingat ya, alkana adalah rantai tunggal. Nah, karena ini sudah dipakai 1 tangannya, maka ada 3 yang belum. Di sini 2 yang dipakai, maka tinggal 2. Nah, C yang nomor 3 ini sudah dipakai semuanya, maka dia tidak perlu atom H. C yang keempat dia masih perlu atom 2 karena tangannya sudah dipakai 2, dan C yang terakhir juga masih butuh 3 karena baru dipakai 1. Seperti itu anak-anak. Kemudian nih, nah ini kita hitung, kita memberi nama dari struktur. Yuk kita hitung rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika 7 maka adalah heptana. Heptana. Ada cabangnya enggak? Ada, Bu. Oh, di sini dan di sini. Dia di nomor 2 sama 3, maka 2,3. 2 itu di cabangnya apa? Metil. Di metil heptana. Lanjut yang B yuk. Kita hitung lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, sama heptana. Oke, kita tulis dulu heptana. Cabangnya ada di nomor berapa? 2. Ini metil. Nah, di sini ini perhatikan teman-teman. Ini C-nya ada 2. Nah, ini bukan rantai utama, jadi nanti bisa turun ke sini, tapi ini bukan rantai, ini adalah cabang. C-nya 2 tadi adalah etil. Maka disesuaikan abjad, etil dulu yang ditulis. 3 strip etil, strip 2 strip metil heptana. Kemudian yang terakhir yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama heptana. Nah, cabangnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 di nomor berapa aja? 2, 3, 4. 3 itu tri. Apa cabangnya? Metil. Maka menjadi 2,34 trimetil heptana. Begitu anak-anak.
Apabila ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas, silahkan bisa via chat WA atau via DM Instagram atau email, bisa japri, bisa tanya di grup ya. Jadi tidak usah sungkan, saya menerima pertanyaan kalian kapanpun. Jadi gak usah sungkan, dan kalau misalnya ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Gak usah malu-malu, saya malah suka kalau ada yang masih bingung tapi mau bertanya. Nah, kemudian sebelum saya tutup, nanti ada tugas yang sudah dikirim di classroom, silahkan dikerjakan sebisanya sendiri. Nah, sehingga nanti saya bisa tahu kalian tuh udah paham atau belum. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, begitu nggih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.